Pemanen mermaid. Pembelajaran bermakna dan menyenangkan dengan media realia Magot yang dibudidayakan. Jadi bagaimana Kalista perasaannya bisa datang ke Magot ini? Itu kayak senang banget, seru banget. Jadi kalian tuh kayak apa ya? Kalian tuh bisa belajar hal baru di sini. Lihat Magot, pegang Magot, kasih makan Magot. Oh, kasih makan juga ya? Iya, itu seru banget. Kira-kira makanannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Suminar. Unit kerja saya di SMPIT Ashifa Boarding School Subang, Provinsi Jawa Barat. Praktik baik yang ingin saya angkat, ingin saya share kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya adalah mengenai hasil belajar IPA pada materi isu-isu lingkungan, terutama pada materi pencemaran lingkungan. Sekolah merupakan salah satu tempat yang sangat penting bagi murid-murid kita dalam perjalanan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Tetapi, pengetahuan dan keterampilan itu bukan hanya didapat dari ruang-ruang kelas saja, bukan hanya dari buku teks saja. Pengetahuan didapat tidak harus dibatasi oleh dinding-dinding ruang kelas. Bukan hanya juga sekedar mendengarkan penjelasan guru, tetapi banyak sekali aset sekolah, aset yang dimiliki sekolah yang bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalkan sebagai ruang belajar bagi murid-murid kita. Banyak juga warga sekolah yang bisa menjadi sumber belajar bagi murid-murid kita. Taman sekolah, kebun sekolah, pohon-pohon, tanaman, hewan, itu semuanya bisa kita jadikan sarana belajar murid-murid kita. Ketika kita keluar dari ruang kelas, sejatinya kita memasuki laboratorium yang tak terbatas. Laboratorium itu adalah dunia nyata yang harus dipelajari oleh murid-murid kita. Situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik baik ini penting dilakukan adalah bahwa materi tentang pencemaran lingkungan biasanya disampaikan dengan metode ceramah, sehingga dapat menyebabkan menurunnya perhatian dan minat siswa karena mengantuk dan lain-lain. Materi ini juga sering disampaikan dengan menampilkan gambar pencemaran lingkungan di suatu daerah yang jauh dari lokasi tempat belajar murid, sehingga kurang kontekstual. Murid juga kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan kurangnya melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah pencemaran lingkungan ini. Adapun yang menjadi tantangan pada praktik baik ini, bahwa guru dan murid harus melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, di antaranya dengan pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian juga guru melakukan kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran di MGMP IPA, serta harus siap melakukan kolaborasi dengan bagian kerumah tanggaan yayasan. Di antaranya ada PJ Pengelola Budidaya Magot, ada juga PJ Transportasi. Selain itu, tantangan selanjutnya adalah waktu kunjungan ke tempat budidaya magot harus menyesuaikan dengan kesiapan tim pengelola magot. Dan untuk mencapai tempat budidaya magot, perlu adanya kendaraan supaya lebih cepat sampai, walaupun sebenarnya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Pada tahap action atau aksi nyata, maka sebelum melaksanakan, langkah-langkah yang dilakukan adalah membuat rancangan pembelajaran, kemudian perizinan dan konsultasi kepada kepala sekolah, koordinasi dengan wakaur kurikulum, koordinasi juga dengan rekan sejawat di MGMP IPA, selanjutnya perizinan kepada manajer kerumah tanggaan yayasan, dan koordinasi dengan bagian tata usaha sekolah dan bagian transportasi. Berikut adalah tahap
pelaksanaan aksi nyata. Bahwa pembelajaran itu tidak hanya disekat oleh 4 dinding tembok, sehingga harus dalam ruangan itu ya. Nah, yang sekarang kalian bersama Bunda Ika itu akan mempelajari bagaimana tentang maggot di atas. Lebih dari itu juga ini akan berdampak pada lingkungan kita. Maggot ini adalah salah satu pengurai yang baik, terutama untuk sampah yang organik ya. Sehingga Oh iya ya. Wah, banyaknya. Sok ambil. Ini udah mau jadi Wah, maggotnya banyak ya. Iya, udah mau jadi pupuk ya. Tuh, banyak banget ya. Kandang lalat BSF. Kalau ini berarti prapupa. Ini masih maggot ini, masih putih tuh. Tapi Mau ke hitam, mau ke coklat-coklatan. Ya mau ke pupa. oh, berarti dia masih mau makan ya? Masih mau makan. Kalau yang udah jadi Oh my god, sawah. kita mau pegang maggot. Itu lihat. Ini bukan sampah ya, sayang. Nah guys, ini teri dari sungai Amazon. Dari sungai Amazon. Wih. Ini ya. Ada tutup gambar. Masih hidup gila. Iya memang masih hidup. Maggot itu kalau kena air itu hidup, tapi mereka itu karena nggak suka air, jadi mereka pindah dari sini ke sini. Mereka kena kering. Jadi kalau mereka masih pupa nih, itu mereka nggak dikasih minum sama sekali, cuma dikasih sampah organik doang. Mereka udah jadi lalat baru disemprotin air. Ini berapa deh? Jadi di sini saya berada di depan maggot. Nah, di sini ada Bunda Ika fasil kita. Bagaimana Bunda mengantar kita kelas 7? Ya, luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang tadi Bapak kurikulum sampaikan, Pak Firman, bahwa belajar tidak harus di kelas. Betul. Sekali aset Ashifa yang bisa kita jadikan sumber belajar. Salah satunya tempat budidaya maggot Ashifa ini. Ya, seneng kan kesini? Bahagia sekali. Maggot, bayinya, larva, pupa dan lain-lain. Ya, terima kasih Bunda Ika. Terima kasih kembali ke TV itu. Tadi pagi ya guys ya, makanya jangan buang-buang waktu. Berbagi kepada maggot. Guys, jadi kalau misalnya ini kan banyak maggotnya kan, jadi tuh nggak mungkin kayak di sini nih, nggak mungkin abangnya langsung satu. Nih, dia bakal naik sendiri kayak gini karena dia nggak mau di tempat yang basah atau lembab. Gitu. Itu kita foto cina. Abis nikah tuh betinanya mati setelah bertelur, terus jantannya mati setelah. Oke, jadi sekarang kita aja ada di kandangnya lalat. Nah, ini karena maggot ini tuh ntar bakal jadi prapupa. Nah, ntar tuh dia langsung ntar kita ada di sini. Pupa no. Kita di sana. Itu tuh udah yang itu udah keras gitu dan dia tuh ntar siap jadi lalat. Nih, yang nempel-nempel itu lalat betina. Terus habis itu Yang terbang-terbang apa? yang terbang-terbang tuh lalat jantan ntar mereka semua. Nanti kalau habis bertelur langsung mati. Kalau udah mati dimakan deh. Alhamdulillah, result atau hasil dari praktik baik ini adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Kemudian meningkatnya hasil belajar kognitif peserta didik pada materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, meningkatnya nilai profil pelajar Pancasila, di antaranya dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Kemudian peserta didik mampu menyusun solusi pencemaran lingkungan khususnya dan pencegahan pemanasan global pada umumnya dalam berbagai bentuk media kreatif dan menjalankan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari.